Peserta didik kelas 7, saatnya kalian mempelajari lebih lagi tentang benda-benda yang ada di sekitarmu. Benda-benda yang ada di sekitarmu dapat dipelajari melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau kita kenal dengan singkatan IPA. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Pada bab ini, kamu akan mempelajari apa yang bisa diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Sekarang coba lakukan kegiatan pengamatan pada teman atau orang yang ada di sekitarmu. Baik adik-adik, kita akan masuk pada subtema pertama, yaitu penyelidikan IPA. Kegiatan pengamatan terhadap temanmu yang telah kamu lakukan hasilnya berupa deskripsi, misalnya tinggi badan, rambut hitam, kulit coklat, hidung mancung, mata sipit, dan lain-lain. Dengan hasil pengamatan ini akan muncul berbagai pertanyaan, misalnya berapakah tinggi badannya, berapakah massa tubuhnya, dan demikian kamu perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga akan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang temanmu tersebut. Dengan cara inilah IPA akan berkembang. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai antara lain sebagai berikut. Pertama yaitu pengamatan. Pengamatan adalah menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua yaitu membuat inferensi. Membuat inferensi meliputi merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga yaitu proses mengkomunikasikan. Nah, di sini kegiatannya adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Adik-adik, keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis seperti yang telah kamu lakukan sangatlah penting. Dengan keterampilan ini, kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk mempelajari berbagai macam ilmu, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui ilustrasi berikut ini, kamu akan mengetahui tentang bagaimana kegunaan belajar IPA. Di kehidupan sehari-hari dengan belajar IPA, kamu mampu untuk pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita, misalnya mengapa matahari bersinar, bagaimana menyelesaikan masalah. Dengan belajar IPA, kita dapat bertanya, misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Kemudian ketiga, berpikir logis dan sistematis. Melalui pembelajaran IPA, kita dapat merumuskan kesimpulan. Misalnya, jika datanya seperti ini, apakah kesimpulannya? Kemudian yang keempat, dengan belajar IPA, kamu mampu untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Melalui pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita dapat mempelajari semuanya dalam ilmu pengetahuan alam dan coba untuk melakukan pengamatan dan percobaan untuk menyelesaikan setiap apa yang ditanyakan dengan cara mencari solusi dan pemecahan masalahnya. Adik-adik, objek IPA tidak hanya sebatas pengamatan pada teman dan lingkungan sekitar saja. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Nah, objek tersebut
dapat berupa benda yang sangat kecil atau renik, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. Tiga gambar ini menunjukkan berbagai benda hidup dan lingkungan yang dapat dijadikan objek pengamatan dalam ilmu pengetahuan alam. Perlu diketahui, pada saat ini penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang disesuaikan kompleks untuk memudahkan pengetahuan-pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua yaitu kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Ketiga, biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Dan keempat yaitu ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Baik adik-adik, kita akan masuk pada submateri kedua, yaitu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda, akan tetapi seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup. Kamu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Contohnya, pernahkah kamu pergi ke penjahit untuk minta dibuatkan baju? Bagaimana penjahit dapat membuatkan baju dengan ukuran yang tepat? Atau pernahkah kamu melihat orang jual beli buah, misalnya duku? Bagaimana menentukan banyaknya duku secara akurat? Nah, semua peristiwa di atas terkait dengan kegiatan pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan paling penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contoh, kamu hendak mendeskripsikan suatu benda, misalnya mendeskripsikan dirimu. Kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi badan, umur, massa tubuh, dan lain-lain. Tinggi badan, umur, dan massa tubuh merupakan sesuatu yang dapat diukur atau disebut besaran. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur itu disebut besaran. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalmu. Dengan demikian kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Jengkalmu digunakan sebagai satuan pengukuran. Misalnya hasil pengukurannya yaitu panjang meja sama dengan 6 jengkalmu. Misalnya ada 3 temanmu melakukan pengukuran panjang meja yang sama juga, tetapi dengan jengkal masing-masing didapatkan hasilnya, yaitu panjang meja sama dengan 6 jengkal Andrian, kemudian panjang meja sama dengan 5,5 jengkal Edo, kemudian panjang meja sama dengan 7 jengkal Emi. Dari hal ini mengapa hasil ketiganya memiliki ukuran yang berbeda? Sekarang bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda. Misalnya jengkal. Ketika kamu memesan baju ke penjahit dengan panjang lengan 3 jengkal, kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginanmu. Mengapa? Karena penjahit itu menggunakan jengkalnya. Demikian juga jika satuan digunakan adalah depah. Oleh karena itu diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Satuan yang disepakati bersama untuk semua orang disebut sebagai satuan baku. Mungkin kamu pernah mendengar satuan sentimeter, kilogram, dan detik.
Satuan-satuan tersebut adalah contoh satuan baku dalam sistem internasional atau singkatan SI. Setelah tahun 1700, sekelompok ilmuwan menggunakan sistem ukuran yang dikenal dengan nama sistem metrik. Pada tahun 1960, sistem metrik dipergunakan dan diresmikan sebagai sistem internasional. Penamaan ini berasal dari bahasa Prancis. Dalam satuan SI, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar, misalnya panjang satuannya meter. Untuk hasil pengukurannya lebih besar atau lebih kecil dari meter dapat digunakan awalan-awalan seperti yang ditunjukkan dalam tabel. Penggunaan awalan ini untuk memudahkan dalam berkomunikasi karena angkanya menjadi lebih sederhana. Misalnya untuk menyebut 20.000 meter dapat dipermudah menjadi 20 km. Nilai kelipatan awalan tersebut menjangkau objek yang sangat kecil hingga objek yang sangat besar. Contoh objek yang sangat kecil adalah atom, molekul, dan virus. Contoh objek yang sangat besar adalah jagat raya atau galaksi. Demikian tadi adik-adik mengenai pembelajaran kita pada hari ini, bab 1 subtema 1 dan 2. Untuk memperkuat pengetahuanmu, kamu dapat mengulangi materi ini di waktu lain ya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Dadah!